Saudara, dampak pandemi corona juga merambah dunia pendidikan. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan dan seluruh aktivitas pendidikan. Kebijakan belajar dan mengajar dari rumah dinilai sebagai salah satu langkah tepat untuk mengurangi bahkan memutus rantai pandemi COVID-19. Lalu apa saja tips agar anak tak bosan selama belajar di rumah karena antisipasi penyebaran virus corona? Kami sudah terhubung melalui satelit dengan Dr. Feranita Pandia selaku psikiater anak dan remaja. Dan saudara, Anda juga bisa berinteraksi melalui nomor telepon 021536600500. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Dokter Vera, ini kita ketahui bahwa pembelajaran dari rumah, work from home, belajar dari rumah, kemudian beribadah dari rumah ini sudah berjalan beberapa waktu hingga saat ini. Apa sebenarnya yang paling penting terlebih dahulu diperhatikan, dok, bagi orang tua? Ya, betul sekali ya. Sebenarnya orang tua ini mempunyai kesempatan yang baik ya pada saat ini. Mereka punya waktu bersama anak yang jauh lebih banyak dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Barangkali mereka sudah kehilangan waktu untuk bonding time dengan anak pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi pada saat ini sangat penting bagi mereka, bagi orang tua, untuk bisa membangun bonding time kembali. Yang diperhatikan adalah yang pertama, orang tua harus siap dengan perubahan kondisi ini. Terutama orang tua harus siap menjadi orang tua, menjadi guru, dan menjadi teman bagi anaknya. Kemudian orang tua juga harus siap menjaga mood-nya. Menjaga mood anak-anak ya, dan yang paling penting tadi siap juga untuk menjadi teman, menjadi guru. Tapi kalau kita pahami lagi bahwa makin banyak waktu berkumpul, ini makin intens juga di rumah-rumah, di keluarga yang tadinya ini ada perubahan rutinitas sehari-hari, dok. Dari yang orang tuanya bekerja, misalkan anaknya sekolah, di rumah kosong, sekarang tiba-tiba jadi ramai, jadi banyak waktu. Apa yang paling baik untuk mengisi waktu-waktu luang yang tadinya mungkin tidak terlalu banyak dimiliki oleh satu keluarga ini, dok? Ya, yang pertama karena mereka juga belajar di rumah ya, bagi yang sudah sekolah. Ya. Itu berarti orang tua juga harus mempersiapkan dari malam hari. Apa yang harus dilakukan oleh anak, apa yang wajib. Dan diberitahu kepada anak, punya komitmen bersama. Apa yang harus, wajib, dan juga apa yang menjadi kesukaan anak. Karena di tengah-tengah belajar itu, anak kan ada lelah, perlu waktu relaksasi. Jadi orang tua harus menanyakan, kira-kira anak mau apa nih? Mau ngapain gitu ya? Mau menari kah, mau musik kah, atau kegiatan yang lain di luar olahraga misalnya. Dan juga makanan tentunya yang harus disiapkan oleh orang tua. Oleh karena itu, orang tua ini memang memegang peranan penting dalam kondisi seperti ini. Yang tadi saya maksudkan menjaga mood itu adalah menjaga mood orang tua sendiri. Bagaimana orang tua menjadi teladan. Orang tua bekerja, orang tua menemani anak, orang tua menjadi guru bagi anak. Ya. Tapi dok, saya juga tertarik untuk membahas mengenai mood orang tuanya ini sendiri. Tapi sebelum sampai ke sana, perubahan ekstrim lah kita sebutnya. Perubahan ekstrim adanya rutinitas dari yang tadinya sekolah, aktivitas, kemudian ini khusus ke anak-anak dan remaja begitu ya. Tiba-tiba harus di rumah, terbatas sekali aksesnya keluar ke teman-temannya, kita katakan begitu. Apa sebenarnya dampak yang bisa dirasakan sang anak ini? Apakah memungkinkan untuk kemudian dalam jangka waktu ini bisa berdampak stres begitu kepada anak-anak? Pasti anak-anak kalau tidak diberikan suasana yang kondusif, anak-anak gampang stres ya. Kalau terus dijojolin dengan pelajaran-pelajaran, harus duduk diam belajar gitu. Sementara cara anak belajar juga berbeda-beda. Ada anak dengan belajar dengan auditorik ya, yang lebih senang mendengar, lebih masuk ke ingatannya. Ada anak yang lebih masuk kalau dengan visual, membaca misalnya. Ada anak dengan kinestetik yang lebih suka dengan mempraktekkan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan bergerak begitu. Jadi orang tua mungkin harus mengenal anak masing-masing. Bagaimana cara belajar anak? Jangan dipaksa menurut kemauan orang tua. Sehingga anak itu betul-betul enjoy, menikmati
jam belajarnya dan juga dia tahu bahwa ada reward yang akan didapatkannya ketika dia menyelesaikan pelajarannya. Misalnya dia bisa yang sudah disepakati bersama sebelumnya, dia bisa melakukan apa yang dia sukai misalnya. Dan anak juga mungkin diberikan kesempatan untuk bersosialisasi lewat dengan sosial media dengan temannya ya. Ya, sosial media ini berhubungan dengan gadget ya dok ya. Betul. Dimana ya saya sendiri merasakan, mungkin dokter juga merasakan saat ini banyak sekali waktu di rumah, banyak sekali waktu menggunakan gadget kita dari biasanya, apalagi ini juga penting diperhatikan orang tua pastinya. Tapi bagaimana memberikan pemahaman kepada anak untuk menggunakan media sosial ini dengan bijak begitu? Oke, yang pertama adalah teladan dari orang tua. Orang tua yang selalu memegang gadgetnya itu pasti ditiru oleh anak. Dan kalau kita memberikan aturan tanpa ada teladan, anak nggak akan menurut, nggak akan taat kepada kita. Jadi kita dulu yang memanage diri kita untuk tidak selalu berhadapan dengan gadget kita. Kita punya waktu-waktu sehingga anak juga bisa meniru apa yang kita lakukan. Kemudian kesepakatan bersama. Sesuai dengan teori, dan sudah kita tahu bersama bahwa anak-anak itu hanya diberikan waktu 1 sampai 2 jam untuk gadget dalam arti hak istimewa mereka ya. Mereka bisa bersosialisasi atau melakukan sesuatu dengan gadgetnya, bukan belajar ya. Ini dibedakan gitu. Waktu belajar dengan gadget dengan waktu hak privilege mereka dengan gadget. Ya gitu. Harus ada pembagian waktu, manajemen waktu juga yang harus diterapkan orang tua. Dengan reward punishment tadi ya. Selain reward punishment dok, apalagi kira-kira yang bisa menciptakan suasana yang baik begitu, lingkungan yang baik di rumah ketika keadaan seperti ini, selain reward punishment misalkan? Iya, ini diperlukan kreativitas dari orang tua ya. Dan ya ini kesempatan bagi orang tua untuk bisa mengajak anak-anaknya bermain dan yang tanpa gadget gitu ya. Misalnya berkomunikasi secara interaktif dengan banyak kreativitas yang bisa dilakukan bersama. Misalnya membereskan rumah bersama gitu ya. Bukan menyuruh anak melakukan sesuatu dan dibiarkan, tapi orang tua bersama-sama misalnya mencuci baju atau melipat kain yang sudah dicuci bersama-sama. Ayo kita lakukan bersama seperti itu. Atau menyiram bunga bersama, mencuci mobil bersama. Jadi semuanya bisa dilakukan sambil berkomunikasi gitu. Iya. Berarti tidak hanya ayo kerjakan PR atau ayo udah jam berapa dan lain-lain, tapi melakukan kegiatan-kegiatan yang juga sama-sama gitu ya dok ya. Betul. Dok, sebelum melanjutkan pertanyaan dok, ini juga kita akan dengarkan juga dari penelpon yang sudah tergabung di line interaktif kita. Yang pertama ada Ibu Eti dari Padang. Silakan Ibu Eti. Iya, selamat pagi. Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Eti. Iya, ini juga cukup baik ini dengan adanya pandemi seperti ini. Mungkin sedikit ini saya mungkin ada mohon saran atau gimana tuh Bu ya. Terkait dengan belajar di rumah. Yeah. Terus semuanya kita ini kan di Padang ini sudah belajar di rumah dengan memakai aplikasi yaitu sederhana itu WhatsApp. Nah, terkendalanya di sini, kalau di tempat daerah saya tinggal, itu saya lihat itu mayoritas itu ada ekonomi ke bawah. Nah, mereka itu tidak mempunyai alat komunikasi seperti handphone atau laptop atau komputer lainnya. Jadi kesulitan belajarnya dari jarak jauh itu agak sulit besar karena gini harus meminjam HP tetangga atau siapa yang punya gitu. Jadi kesulitannya ekonomi ke bawah. Nah, di sini yang terkendalanya gitu Bu. Jadi apa solusinya langkah-langkah belajar di rumah selain dengan memakai Android gitu. Ini terkendala ini dari menengah ke bawah yang ekonominya per hari paling-paling penghasilannya 15.000. Nah, itu terkait dengan tingkat sekolah dasar. Iya. Baik Bu Eti, kita terima dulu, kita tampung dulu, nanti kita sampaikan ke Dokter Vera. Yang selanjutnya dok, ini ada penelpon juga dari Sulawesi Utara, dari Bitung dengan Pak Sagai. Silakan Pak Sagai. Oke, terima kasih. Ya. Ya.
apa yang sudah terjadi sekarang ya itu memang sudah bagian kita semua. Halo. Ya, silakan Pak Sagai. Ya. Kita mendengarkan, memang Pak. apa yang sudah terjadi sekarang ini adalah menjadi bagian kita semua. Pertanyaan saya hampir sama dengan pertanyaan dengan Ibu Eti tadi. Tetapi di sisi yang lain kita lihat guru juga harus ada pilihan. Ini tugas-tugas kepada murid itu harus ada pilihan. Persoalannya kalau tidak ada pilihan, tidak semua orang tua sanggup untuk membantu anak-anak itu. Nah, manakala orang tua tidak sanggup, sedangkan tidak ada pilihan lain, apa yang mau dijawab lewat pertanyaan tugas-tugas yang ada? Iya, karena satu sisi orang tuanya juga belum tentu sangat mengerti dengan apa yang diajarkan begitu ya dengan guru. Oke, Pak Kasih, Pak Sagai, kami betul, akan coba. Soalnya tidak ada pilihan, jadi semestinya guru juga harus lebih dikembangkan. Baik, ya. Sehingga dia kan paham terhadap kondisi anak-anak. Ya. Oke, Pak Sagai, kami catat apa yang Anda tanyakan. Tadi kita akan coba sampaikan juga kepada Dr. Vera. Mungkin Dr. Vera boleh langsung jawab atau sudah ingin diulang lagi, Dok? Iya, memang peran guru sangat penting dalam hal ini ya. Karena guru lah yang lebih mengenal anak atau siswa mereka. Jadi guru ini punya kreativitas harusnya. Anak yang punya gawai, anak yang punya WA bisa disampaikan melalui WA. Tapi kalau anak-anak yang tidak mempunyai WA, barangkali tugas-tugas itu bisa disampaikan sebelum hari besok. Jadi kepada anak-anak ke rumah-rumah, tentu dengan menjaga jarak, pakai masker. Jadi anak itu tersampaikan apa yang harus diselesaikannya. Dan mungkin perlu grup ya. Jadi orang tua itu dikumpulkan, masing-masing orang tua itu mempunyai komunikasi ya. Jadi mungkin orang tua yang punya WA bisa menghandle beberapa orang tua yang lain sehingga tidak terlalu repot buat guru. Ya, memang untuk pembahasan tadi juga seperti yang saya katakan, ini tidak hanya berdampak pada anak tentunya ya dok ya, tapi juga bagaimana orang tuanya ini yang tadinya sibuk juga dan sekarang juga harus memiliki, kita katakan double job gitu, ada double pekerjaannya juga, yang memang lebih atau sangat intens untuk juga menjadi guru dan juga menjadi teman kepada anak-anaknya. Nah, untuk orang tuanya sendiri dok, apa pesan penting yang harus diingat untuk para orang tua saat ini, di masa-masa saat ini? Ya, yang penting adalah melihat kondisi ini sebagai satu kesempatan atau peluang untuk membangun bonding time buat anak. Dan itu memerlukan kreativitas orang tua. Bonding time itu adalah membangun ikatan emosi dengan anak. Jadi mood orang tua yang terlebih dahulu harus dijaga supaya dia bisa berkreatif, memikirkan apa yang harus dilakukannya pada esok harinya untuk anaknya. Apakah itu permainan, apakah itu belajar, apakah itu bekerja bersama. Orang tua yang memikirkan dari awal atau sejak malam atau hari sebelumnya. Jadi orang tua harus punya planning atau punya perencanaan yang matang setiap hari. Tentu ini memerlukan pengorbanan ya. Tapi juga orang tua harus bisa memanage waktu. Harus punya keseimbangan dalam manajemen waktu, baik untuk pekerjaan, baik untuk keluarga, baik untuk sosial dengan teman-temannya juga, dengan sosial media mungkin pada saat ini, dan untuk pribadinya, waktu me time-nya, itu harus diperhatikan. Tidak kalah penting waktu me time-nya. Betul sekali. Ya, karena memang dengan, saya tidak bilang beban, tapi memang ada rutinitas yang kemudian berdampak juga kepada psikis orang tuanya itu sendiri dok ya? Betul. Nah, mood orang tua lagi dok, kita kembali ke pembahasan mood orang tua. Apa yang me time tadi yang baik begitu dilakukan orang tua
untuk juga tidak merasa terbeban nih, oh aduh saya punya double job, sekarang saya juga harus jadi teman kepada anak saya harus jadi guru kepada anak saya, yang tadi seperti Pak Sagai bilang, belum tentu semua orang tua juga mengerti apa yang harus diajarkan kepada anak-anaknya. Ya, yang paling penting me time-nya itu orang tua yang tahu ya. Masing-masing orang tua punya me time berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang minum kopi dengan makan kue sambil dengar musik atau nonton TV, barangkali itu sudah menjadi me time yang sangat efektif buat kembali bekerja, kembali memikirkan untuk keluarga dan lain-lain. Tapi ada orang tua yang perlu tidur, beristirahat mungkin 30 menit seperti itu. Berbeda satu dengan yang lainnya gitu. Oke, Dok, terakhir sekali. Tips dan trik dan juga imbauan kepada tidak hanya anak-anak tentunya, tapi untuk orang tua yang ada di rumah yang kemudian sekarang menjalani kondisi di tengah physical distancing, kemudian harus belajar, bekerja, beribadah di rumah. Silakan. Ya, yang pertama adalah orang tua harus menjaga mood. Yang kedua, orang tua itu harus kreatif. Yang ketiga adalah orang tua itu harus mengenal anak dan menolong anak untuk bisa melakukan apa yang wajib dan juga menikmati kesukaan-kesukaannya. Belajar banyak, kan sekarang era digital ya. Kita mudah mendapatkan informasi. Ya tadi mungkin seperti Pak Sagai dan Bu Eti itu kekecualian pada saat ini yang harus menjadi perhatian kita juga ya. Tetapi bagi yang sudah memakai digital, saya pikir kita bisa mengeksplor banyak hal. Bagaimana cara mengedukasi anak, bagaimana cara kita menjaga mood kita. Itu banyak tersedia di internet ya kalau kita mau baca. Baik, berarti menjaga mood orang tuanya itu tersendiri, kemudian orang tua juga harus menjadi kreatif, dan yang terpenting tadi harus mengenal anak, menjadi teman juga buat anak-anaknya, mendengarkan begitunya, memiliki bonding time di waktu-waktu yang memang bisa dimaksimalkan dengan baik begitu dalam keluarga. Dr. Vera Nitya Pandia, psikiater anak dan remaja, terima kasih telah berbagi dengan Kompas TV. Terima kasih.